boleh ada pada saat hari ini sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami Tuhan boleh menaikkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biar kami Tuhan lebih dalam lagi boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Mari kita angkat suara kita dan pujilah Dia. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolong
kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, menolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la barala basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la baseni adalah hiaralah. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku.
Engkau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh kiata karala barala 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 masyete karala barala. Haleluya, haleluya. Siarala barala. Ini hidup kami ya Tuhan, adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Alkitab menggambarkan kita sebagai domba. Kenapa? Karena domba itu bodoh. Domba itu selalu bergantung kepada gembalanya. Tanpa gembala, dia tidak tahu apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu sering mengalami kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena hidup itu seperti sebuah misteri. Pada waktu kita lahir, kita itu tidak pernah tahu dunia itu seperti apa. Kita lahir, kita tidak pernah punya pengalaman. Waktu kita bertumbuh menjadi seorang remaja, kita tidak pernah tahu rasanya menjadi orang dewasa. Waktu kita menjadi orang dewasa, kita tidak pernah tahu bagaimana bagaimana menjadi orang tua. Kita tidak pernah tahu bagaimana pernikahan. Kita tidak tahu bagaimana menjadi seorang nenek karena kita masih remaja. Itu sebabnya di dalam setiap fase kehidupan kita baru belajar sesuatu dan kita baru mengetahui. Bahkan hari ini kita tidak tahu tentang hari besok. Kita tidak tahu apa yang kita akan alami besok. Karena segala sesuatu adalah sebuah misteri. Tetapi kalau kita menjadi orang yang dewasa, kita belajar dari kehidupan orang lain. Sehingga sekalipun kita belum mengalami fase menjadi tua, kita belum memasuki fase menjadi orang tua, belum memasuki fase untuk memasuki sebuah pernikahan dan sebagainya. Paling tidak kita sudah mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan orang lain. Itu yang membuat kita menjadi bijaksana. Itu sebabnya Alkitab menulis dengan sangat gamblang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik yang gagal maupun yang berhasil, supaya kita belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Karena Tuhan itu tahu kita ini bodoh, karena karena waktu kita lahir menjadi orang tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan, tanpa tahu apa-apa. Itu sebabnya adalah hal yang wajar kalau kita seringkali mengalami kegagalan. Yang tidak wajar adalah kalau kita terus mengalami kegagalan di tempat yang sama, dengan kegagalan dan kebodohan yang sama. Berarti kita adalah orang bodoh karena tidak belajar dari kegagalan yang telah kita lakukan atau yang telah kita lalui. Tetapi sekalipun kita menjadi orang yang paling cerdas sekalipun,
Salomo yang Tuhan kasih hikmat di atas rata-rata. Tidak ada seorang pun yang punya hikmat seperti Salomo, dia tetap mengalami kegagalan. Karena manusia itu benar-benar di dalam setiap fase kehidupan, dia baru tahu setelah memasukinya. Sebelumnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, itu sebabnya untuk menjadi orang yang cerdas, kita harus mempelajari pernikahan, mempelajari kehidupan orang-orang yang ada di depan kita, yang hidup lebih dulu dari kita. Kita belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kita tidak perlu mengulang hal yang sama. Jadi sekali lagi, adalah hal yang wajar kalau kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi yang tidak wajar kalau kita mengalami kegagalan demi kegagalan di tempat yang sama dan melakukan kebodohan yang sama. Nah, karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Karena Tuhan tahu kita itu belum punya pengalaman. Seringkali di dalam memasuki fase kehidupan, kita belum punya pengalaman di sana. Tetapi dia bisa menjadi dewasa lebih cepat kalau dia mau belajar dari orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Ada banyak kebodohan dan kegagalan yang kita lakukan. Seringkali ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi kita mengabaikannya, sengaja mengabaikannya, atau tidak tahu, tidak melihat pada waktu kesempatan dibuka. Itu sebabnya pada waktu orang menjadi tua, seringkali ada banyak penyesalan di dalam hidup mereka dengan apa yang mereka lalui. Ada banyak orang yang berkata, kalau saja dulu aku lebih disiplin, kalau saja aku dulu makan makanan yang sehat, kalau saja saya dulu tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma, kalau saja aku dulu tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, kalau saja aku dulu mendengarkan kata orang tuaku, kalau saja aku dulu melakukan hal-hal yang lebih berguna. Kalau saja aku dulu lebih rajin dan sebagainya. Ada banyak penyesalan dan penyesalan. Bahkan ada banyak orang yang berkata, kalau saja aku dulu memilih suami atau istri yang tepat. Kalau saja aku dulu mengambil kesempatan pekerjaan di tempat itu. Kalau saja aku dulu sudah membangun kehidupan takut akan Tuhan sejak masa mudaku. Kalau saja aku sudah melayani di masa remajaku. Kalau saja aku dulu bisa menyenangkan orang tuaku. Kalau saja aku dulu berani untuk mengejar impianku. Hal-hal itu yang kemudian menjadi sebuah penyesalan demi penyesalan. Ada orang yang berkata, kalau saja aku dulu tidak berbuat jahat, mungkin aku tidak akan masuk penjara sehingga aku tidak perlu memiliki nama yang tercemar. Aku tidak perlu dicap sebagai seorang kriminal. Kalau saja aku tidak berbuat kesalahan, anak-anakku tidak perlu menerima akibat dari apa yang aku lakukan. Kalau saja aku tidak berkata-kata dengan sembrono, mungkin nasibku tidak demikian. Saudara harus tahu, kabar gembiranya adalah kita memiliki Yesus yang bisa memperbaiki segala sesuatu yang sudah gagal, yang sudah rusak sekalipun. Seakan-akan hidup kita telah kita rusak seperti sebuah vas bunga yang sudah pecah. Di dalam Yesus ada banyak perkara yang seakan-akan sudah tidak bisa diperbaiki. Bisa Tuhan perbaiki kembali. Ingat, bukankah Yesus adalah seorang penjunan? Kalau ada bejana-bejana yang rusak, hancur berkeping-keping sekalipun, Tuhan, seorang bejana, tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi Tuhan Yesus bukan hanya seorang penjunan biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu menjadi ciptaan yang baru, menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang ajaib. Iblis seringkali mengintimidasi kita dengan penyesalan-penyesalan akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tetapi ingat, masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Tetapi yang kita harus bangun adalah masa depan. Kita harus belajar dari kesalahan dan kegagalan masa lalu.
supaya kita menjadi lebih bijaksana, karena kita tidak mau mengulangi hal yang sama. Tetapi kita juga harus bisa move on karena kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah semuanya. Pada suatu hari ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan membawa Musa untuk bertemu dengan dia di atas Gunung Sinai. Itu adalah momen yang sangat luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, begitu kuat, begitu kudus, suci, mulia, penuh damai sejahtera, megah. Dan dia melihat Tuhan menulis pada dua loh batu dengan jari tangannya sendiri 10 hukum Taurat. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau kita menjadi Musa, pasti kita sangat terkagum-kagum melihat pemandangan itu. Melihat Tuhan sendiri menulis pada dua loh batu. Dan dua loh batu itu diserahkan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai untuk bertemu dengan bangsa Israel, dia melihat sesuatu yang benar-benar di luar apa yang dia harapkan, di luar dugaan dia. Karena dia naik ke Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan, untuk menyembah. Dia di situ berada di dalam kemuliaan Tuhan yang kudus, yang luar biasa. Tapi ternyata waktu dia turun, dia melihat pemandangan yang sangat di luar pikiran dia. Karena waktu itu bangsa Israel sedang menari dan menyembah patung lembu yang terbuat dari emas. Dan ada Harun di situ yang ikut menyembah. Betapa marahnya Musa dan dia melemparkan dua loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Sehingga dua loh batu itu pecah. Setelah pecah, mungkin Musa pada waktu itu langsung menyesal. Apa yang telah aku lakukan? Dua loh batu dari Tuhan. Aku pecahkan. Apakah Tuhan nanti marah kepadaku? Apakah Tuhan akan murka? Bukankah ini tulisan tangan Tuhan yang Tuhan suruh aku bawa? Tapi sekarang oleh karena kemarahanku, dua loh batu itu pecah di tanganku karena emosi, karena aku banting, karena aku lempar. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kitab Ulangan 10 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Saudara, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menyalahkan Musa, tetapi dia berkata bahwa naiklah lagi ke Gunung Sinai. Pahatlah lagi dua loh batu yang serupa dengan batu yang mula-mula. Yang menyerupai dua batu yang telah kamu pecahkan tadi. Dan yang luar biasanya Tuhan berkata begini. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkan kedua loh itu ke dalam tabut. Jadi Tuhan berkata, buatlah lagi. Nanti aku akan menulis lagi. Sama seperti yang aku tuliskan pada dua loh batu yang telah kamu pecahkan tadi. Adalah hal yang luar biasa. Mungkin kita sudah membuat hancur segala sesuatu. Bahkan mungkin kita telah membuat hancur sebuah pelayanan. Sebuah sesuatu yang telah Tuhan berikan sebagai berkat yang kudus kepada kita. Mungkin kita telah menghancurkan pernikahan kita. Kita telah menghancurkan anak-anak kita. Oleh karena kebodohan-kebodohan kita. Bahkan kita telah menghancurkan hidup kita sendiri. Oleh karena kebodohan dan keputusan-keputusan yang salah. Tuhan mungkin telah mempercayakan sebuah perusahaan kepadamu melalui orang tuamu. Tetapi engkau telah menghancurkan semuanya. Mungkin Tuhan telah memberikan kamu sebuah kesempatan yang luar biasa, tetapi engkau telah menghancurkan kesempatan itu. Tetapi kabar gembiranya adalah bagaimana Tuhan berkata, naiklah ke atas gunung, dan aku akan menuliskannya lagi.
Pada waktu kita melihat kita telah menghancurkan semuanya. Pada waktu kita membuat segala sesuatu gagal. Karena memang kita bodoh. Itu sebabnya Tuhan berkata, kita ini seperti domba. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan gembala. Dan Tuhan berkata, naiklah ke atas gunung. Pada waktu segala sesuatu sudah menjadi kacau. Segala sesuatu sudah hancur. Bisa oleh karena orang lain yang menghancurkan, bisa karena kebodohan kita, bisa karena kesalahan-kesalahan kita, bisa karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, sehingga kita menghancurkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan berkata, naiklah ke atas gunung, yang artinya naik ke atas gunung, cari Tuhan. Mencari Tuhan di sini bukan hanya sekedar Tuhan pulihkan keadaanku, tetapi masuk hadiratnya sampai masuk ke dimensi ilahi. Yang artinya masuk sampai kamu merasakan terobosan, sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan menuliskan kembali hidupmu yang telah hancur dan Tuhan pulihkan, Tuhan menuliskan destinimu lagi. Tuhan menuliskan kembali impian-impian Tuhan yang Tuhan mau membawa kamu ke sana. Kalau Tuhan punya impian, karena Tuhan selalu punya visi dan impian yang besar dan baik dan mulia, masa depan yang penuh harapan untuk kita. Kalau kita sudah menghancurkannya, harapan tetap masih ada. Selama kamu Tuhan beri kesempatan untuk bertobat dan mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan, kesempatan untuk diperbaiki, kesempatan untuk dipulihkan, itu masih tetap ada. Datang ke puncak gunung, berbicara, datang kepada Tuhan, menyembah dengan kerendahan hati, menangis, akui kesalahanmu, akui kebodohanmu, akui kejahatan-kejahatan yang telah kamu lakukan. Karena orang yang mengaku dosa, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah setia dan adil yang menghapuskan semua dosa kita. Pada waktu kita mengakui kebodohan-kebodohan kita, yang artinya kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Waktu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui dosa kita mengaku kita butuh Tuhan. Kita tahu di dalam hati kita akui bahwa kita tidak bisa memperbaiki semuanya tanpa pertolongan Tuhan. Maka itu adalah awal pemulihan. Saya pernah mengalami bagaimana saya merasa saya telah menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Sesuatu yang sudah saya bangun, sudah sampai kepada puncaknya. Saya merasa bahwa saya telah gagal, saya menghancurkan segala sesuatu. Saya waktu itu merasa saya telah menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan dalam hidup saya. Itu sampai seperti sebuah vas yang pecah berkeping-keping, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Waktu itu saya cuma nangis sama Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Ini sudah pecah semuanya. Semuanya hancur oleh karena kebodohan dan kesalahanku. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik kau panggil aku pulang. Sampai saya kepengen dipanggil Tuhan pulang. Karena saya merasa bahwa saya telah menghancurkan semuanya dan ini sudah tidak bisa diperbaiki. Lebih baik aku mati aja deh. Saya minta kepada Tuhan. Tapi saya bukan lari saya tidak lari bunuh diri. Karena saya tahu itu bukan jalan keluar. Tapi saya nggak ngomong sama Tuhan, saya kepengen mati. Karena saya telah menghancurkan segala sesuatu. Saya berdoa, saya cuma nangis, saya nangis, saya nangis. Saya tidak, waktu itu saya tidak berkata kepada Tuhan, tolong perbaiki. Enggak, saya cuma berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana ini bisa diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Aku lebih baik mati saja. Tetapi waktu itu saya habis. Tetapi waktu itu
Saya habiskan waktu saya untuk nangis dan nangis sama Tuhan mengakui aku bodoh. Aku tidak bisa. Aku orang yang tidak bisa dipercayai. Aku menghancurkan segala sesuatu dan tidak tahu cara memperbaikinya. Saya cuma bilang, saya cuma menyerah kepada Tuhan. Kalau engkau masih mau, kalau engkau mau pakai hidupku, maka engkau yang akan memulihkan segala sesuatu. Tapi kalau enggak, panggil aku mati. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa rancangannya jauh lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Dan saya bisa melihat bagaimana yang hancur itu Tuhan tidak berusaha perbaiki. Tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan mengubah yang hancur itu menjadi sesuatu yang baru. Menjadi sesuatu yang mulia, yang melebihi apa yang saya pernah harapkan dan pikirkan. Karena Tuhan mengubah semuanya menjadi jauh lebih baik. Demikian juga dengan Musa. Waktu hancur, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tuhan akan membuat ulang apa yang telah dihancurkan oleh Musa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tuhan akan memanggil dia tanpa marah, tanpa tanpa menganggap dia adalah orang yang bodoh. Tuhan hanya memanggil dia untuk kembali naik ke atas gunung dan Tuhan menuliskan lagi dengan tangannya. Dan Tuhan tidak berkata, sini aku tak buat semuanya sendiri. Kamu nggak becus. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, buatlah lagi. Pahatlah lagi dua loh batu sama seperti yang tadi yang kamu pecahkan. Nanti aku tulis lagi. Aku akan buat lagi sesuatu yang baru untuk kamu. Kamu mungkin sudah memecahkan hati anak-anakmu. Kamu sudah memecahkan pernikahanmu. Kamu telah menghancurkan perusahaanmu. Engkau telah menghancurkan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Engkau telah menghancurkan apa yang sudah dipercayakan orang tuamu kepadamu. Datang kepada Tuhan. Akui kesalahan, kebodohan, kejahatan. Minta ampun, merendahkan hati. Merendahkan diri. Akui engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk menuliskan kembali apa yang sudah hancur. Tetapi lakukan bagianmu. Pahat kembali dua loh batu yang Tuhan mau dibangun dalam hidupmu. Kalau engkau telah menghancurkan anak-anakmu, bangun kembali. Minta maaf kepada mereka, kasih mereka, percayalah. Kasih tidak pernah gagal. Tuhan akan menuliskan kembali. Bagian Tuhan akan menuliskan kembali. Pernikahan anak-anakmu dipulihkan. Masa depan anak-anakmu adalah masa depan yang penuh harapan. Hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Bagianmu memperbaiki hubungan. Bagianmu memahat kembali dua loh batu yang harus dibangun. Yaitu mengasihi mereka, mengakui kesalahan, meminta maaf kepada mereka, ada rekonsiliasi. Perbaiki cara didikmu, dan sebagainya. Tidak ada yang terlambat selama engkau mau bertobat. Kalau usahamu sudah hancur, mulai melangkah lagi. Pahat lagi. Dua loh batu yang seharusnya kamu bangun. Lakukan yang baik untuk perusahaanmu, untuk pernikahanmu, untuk keuanganmu, untuk pelayananmu. Intinya, jangan berhenti. Jangan mundur dan menjadi kecewa. Tetapi tetap melangkah ke depan. Ingat waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia menyesal. Dia menghancurkan segala sesuatu. Dia menghancurkan kepercayaan Tuhan. Dia merasa dia gagal. Dia hancur. Ternyata imannya tidak sebesar yang dia pikirkan. Tetapi dia tetap melangkah. Dia tetap mengasihi Tuhan. Walaupun dia merasa semuanya sudah habis. Petrus tetap mengasihi Tuhan, sekalipun sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada. Waktu itu Yesus telah mati dan dikuburkan. Tetapi pada waktu dia melihat Yesus sudah dibangkitkan, Petrus tidak banyak berbicara. Dia tetap mengikut Yesus, tetapi dia telah memperbaiki hidupnya. Dia tidak banyak bicara seperti dulu. Dan Tuhan Yesus justru berbicara kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus ingin menunjukkan kepada dia, aku tetap mempercayai kamu.
masih ada kesempatan yang kedua. Seringkali Tuhan berikan kesempatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu sebabnya kalau ada orang yang berkata Tuhan hanya punya rencana, hanya punya planning A, salah. Karena Tuhan itu tahu kita sering gagal, kita sering berbelok dari rancangan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita sempat murtad, balik lagi. Itu sebabnya Tuhan punya planning A. Kita gagal, jangan khawatir, ada planning B. Kita gagal, kita lari. Tuhan buat planning C. Karena Tuhan itu sabar dalam hidup kita. Yang penting kegagalan demi kegagalan yang kita lakukan. Jangan terus diulang-ulang. Kalau terus diulang-ulang, itu namanya bebal. Jadi, jangan takut kalau engkau sudah gagal. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan semua orang. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Tanda orang yang mengasihi Dia, waktu dia gagal, dia datang kepada Tuhan. Daud berkali-kali gagal, tetapi bukan gagal di tempat yang sama. Dan bukti dia mengasihi Tuhan. Setiap gagal, dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia akui kesalahannya, dia akui telah mengecewakan Tuhan, dan dia minta pengampunan, dan dia minta pertolongan Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan. Mengasihi bukan soal perasaan, tetapi sebuah sikap hati bahwa aku gagal, aku telah membuat kesalahan. Aku harus akui di hadapan Tuhan. Merendahkan hati dan ngakui bahwa kamu butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan campur tangan. Sekali lagi, pada waktu saudara telah menghancurkan segala sesuatu, itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan memegang masa lalu dan masa depan. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu yang hancur sekalipun, yang seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan. Jadi, datang ke gunung Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, minta pengampunan, rendahkan diri dengan berkata, minta pertolongan Tuhan, lalu perbaiki apa yang harus kamu perbaiki. Maka bagian Tuhan yang akan menuliskan kembali kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Setiap saudara yang hidupmu sekarang sudah hancur, engkau telah gagal. Tulis namamu. Contoh Deborah, aku telah menghancurkan pernikahanku. Aku mau dipulihkan. Deborah, aku telah menghancurkan perusahaan yang telah kubangun, yang telah dipercayakan kepadaku. Aku mau dipulihkan. Tulis dan kita bawa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Pada waktu Musa menghancurkan dua loh batu yang telah Engkau tulis dengan tanganmu sendiri. Dan Musa dengan penuh kemarahan pada waktu melihat bangsa Israel, dia membanting dan memecahkannya. Engkau tidak menghakimi dia, engkau tidak menyalahkan dia, tetapi engkau memanggil dia untuk bertemu engkau kembali di atas gunung. Dan engkau menulis kembali apa yang telah kau tulis di dalam loh batu itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Demikian juga dengan semua anak-anak Tuhan yang sekarang menuliskan apa yang telah hancur dalam kehidupan mereka. Baik karena kebodohan, baik karena dosa, baik karena kesalahan-kesalahan, atau oleh karena perbuatan orang lain. Tuhan, kami sekarang sepakat bersama-sama membawanya ke dalam tangan-Mu. Seperti Musa datang ke atas gunung bertemu dengan Engkau, kami datang ke atas gunung bertemu dengan Engkau dengan membawa semua Tuhan, loh-loh batu yang telah hancur, semua Tuhan perusahaan, pernikahan, keuangan, anak-anak, semua hal yang telah hancur oleh karena kebodohan.
yang telah kami lakukan, atau oleh karena kejahatan orang lain kami bawa ke dalam tangan. Seperti pada Musa, Engkau menuliskan kembali apa yang telah pecah menjadi baru. Engkau sanggup menuliskan kembali apa yang telah hancur untuk menjadi baru. Engkau yang menuliskan kembali nasib kami, nasib anak-anak kami, nasib perusahaan, pernikahan, pelayanan, masa depan. Semua Engkau tuliskan kembali menjadi baru. Karena kami tetap percaya Engkau Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau, bagi orang yang mengandalkan Engkau, dan bagi orang yang mau datang ke atas gunung Tuhan. Karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Sekalipun sudah hancur berkeping-keping, bahkan sudah menjadi debu, Engkau sanggup menuliskan kembali. Sehingga hidup kami, nasib kami dituliskan kembali menjadi nasib yang telah diperbaharui. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang telah menulis doa-doanya, pengakuannya di YouTube ini, di chat, mereka menulis kepada Engkau sendiri. Nasib mereka ditulis kembali. Terima kasih kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau beserta